Halo Sobat Lele, jumpa lagi dengan saya Novan Lele. Salam Lele. Gimana kabar kalian? Saya berharap kalian sehat-sehat aja ya. Oke, kali ini saya kembali membahas mengenai YouTube. Kali ini pembahasan saya mengenai hal-hal yang harus kita hindari dalam kita mengembangkan sebuah channel ataupun dalam kita membuat konten-konten untuk channel kita ya Sahabat Lele. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya Sahabat Lele agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Oke, lanjut kita ke videonya. Apa yang harus kita hindari dalam kita mengembangkan channel atau membuat konten-konten untuk channel kita ya Sahabat Lele. Oke, di sini saya menjelaskan ada beberapa hal yang harus kita hindari ya Sahabat Lele. Yang pertama yang kita hindari adalah komentar-komentar yang termasuk spam ya Sahabat Lele. Ini wajib kita hindari agar tidak terlalu banyak komentar-komentar spam yang ada di channel kita. Nah, seperti yang saya terangkan di video-video saya sebelumnya, apa itu komentar spam, jenis-jenis spam, dan dampaknya sendiri terhadap channel kita, saya sudah terangkan di video saya sebelumnya Sahabat Lele. Nah, hal yang ataupun dampak yang terjadi untuk channel kita ini dapat berpengaruh terhadap channel kita pada saat YouTube mengecek ya channel kita apakah channel kita layak untuk dimonetisasi ya Sahabat Lele. Nah, ini juga kita harus hindari. Dan yang selanjutnya kita harus menghindari re-upload konten-konten yang sudah di-upload orang lain dan kita kembali menguploadnya, apalagi tanpa mengedit, langsung kita upload seperti video aslinya ya Sobat Lele. Ini juga harus kita hindari ya, karena pada saat kita upload videonya, maka pihak dari YouTube akan mengirimkan email ke pemilik aslinya, dan pemilik aslinya memiliki opsi untuk memilih apakah video yang kita upload itu dihapus atau dia memilih opsi yang lain, yaitu memberikan teguran ataupun menuntut kepada kita yang telah mengupload ulang videonya ya Sahabat Lele. Nah, tuntutan ini bisa berupa denda ya, denda dalam bentuk uang ataupun yang lainnya ya. Nah, ini yang harus kita hindari ya. Kalau misalnya kita upload video orang lain, yang mudah-mudahan pemilik aslinya tidak memilih untuk menuntut ya Sahabat Lele, lebih memilih untuk menghapus videonya. Dan kalaupun kita melakukan ini lebih dari satu kali ataupun maksimal itu 3 kali, maka kemungkinan channel kita akan dihapus oleh pihak YouTube ya. Nah, ini juga sangat merugikan, apalagi kalau kita misalnya sudah mencapai 1000 subscriber ataupun sudah dimonetisasi ya Sahabat Lele, akhirnya pihak YouTube harus menghapus video kita. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya Sahabat Lele. Jadi itu yang harus kita hindari mengupload ulang video orang lain yang sudah diupload ya oleh pemilik aslinya. Usahakan ya Sahabat Lele kita membuat video kita sendiri, walaupun sejelek apapun video kita, yang penting ini adalah hasil karya kita sendiri, hasil dari editan kita sendiri, hasil dari jerih payah kita sendiri. Nah, ini yang harus kita pertahankan ya. Kita buat channel atau membuat konten sesuai dengan keinginan kita, dan konten kita ini juga memang hasil kita sendiri ya sahabat. Dan selanjutnya kita harus menghindari konten-konten yang berbau pornografi ya sahabat Lele. Ini juga harus kita hindari, karena dari pihak YouTube sendiri akan mengecek ya channel kita apakah konten kita selama ini memberikan konten-konten yang berbau pornografi ya. Nah, ini akan menghambat channel kita untuk dimonetisasi oleh pihak YouTube ya sahabat Lele. Jadi usahakan konten-konten yang kita buat haruslah bermanfaat dan tidak berbau pornografi ya sahabat Lele. Dan yang selanjutnya adalah konten yang tidak berbau kriminal ya, ataupun tentang kejahatan ya sahabat Lele. Nah, ini juga harus kita hindari ya, karena konten-konten tentang kejahatan ataupun kekerasan ini pun sangat dihindari bagi kita para YouTuber ya sahabat Lele. Karena dari segi hukum juga ini tidak diperbolehkan ya untuk membuat konten-konten kekerasan ya sahabat Lele.
Nah, yang selanjutnya adalah konten-konten yang mengandung sara ya, ataupun konten-konten yang menjelekkan agama lain ya. Juga kita harus hindari ya sobat lele. Dari segi agama juga ini sangat dilarang, dan apalagi ini akan mengganggu ya keharmonisan kita dalam beragama ya. Nah, ini juga kita harus jaga agar tidak terjadinya kesalahpahaman ya. Jadi kita hindari konten-konten yang berbau sara ataupun menjelek-jelekkan untuk memfitnah orang lain ya sobat lele, agar konten kita juga nanti dapat lebih mudah untuk dimonetisasi ya sobat lele. Yang selanjutnya adalah kita harus menghindari konten-konten ujaran kebencian ya. Nah, hampir sama sih sama yang sebelumnya ya tentang sara ya. Cuman ini kadang ada juga yang memberikan ataupun membuat konten-konten tentang ujaran kebencian tapi tidak berdasarkan agama, tapi berdasarkan suku ataupun ras ataupun yang lainnya. Ini juga kita harus hindari ya. Dari segi etika, dari segi kita seorang ataupun orang timur, ini juga sangat dilarang ya. Ya harusnya kita membuat konten-konten untuk ya mengajak untuk saling menghormati, saling menghargai ya sahabat ya. Dan yang terakhir mungkin ini kita hindari konten-konten yang sifatnya penipuan ya. Ini juga harus kita hindari, ataupun hoax, memberikan kabar-kabar yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Ini harus kita hindari juga ya sahabat ya. Nah, agar channel-channel kita ini dapat berkembang dengan baik dan orang lain pun yang menonton akan memberikan apresiasi yang positif untuk channel kita. Jadi kita usahakan memberikan konten-konten yang positif, yang bermanfaat, konten-konten yang tidak memberitakan berita-berita bohong ataupun hoax ya sobat lele. Ini akan menjadikan channel kita channel yang bermanfaat ya bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang harus kita hindari untuk mengembangkan sebuah channel ataupun membuat konten agar channel kita cepat berkembang, dan dari pihak YouTube juga dapat lebih mudah memonetisasi channel kita ya. Channel kita cepat untuk dimonetisasi ya sahabat lele. Dan ini yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan semoga channel sahabat lele bisa cepat dimonetisasi dan terus berkembang. Dan sini juga saya mohon maaf jika ada perkataan atau penyampaian yang kurang sesuai dengan sahabat lele. Mohon untuk masukan atau kritikannya ya sahabat lele. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam weleh.